bolak-balik memahami bahwa suatu tindakan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Contoh 3 tambah 2 sama dengan 5, maka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Contohnya ya. Nah kemudian kemampuan desentering dan perkembangan bahasa. Desentering yaitu kemampuan anak untuk melihat situasi dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sudut pandang sendiri. Keterampilan ini penting untuk interaksi sosial dan pemahaman konsep yang kompleks. Nah kemudian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini penguasaan kosakata tingkat besar hingga 40.000 kata misalnya, dan struktur kalimat semakin kompleks. Bahasa menjadi alat utama berpikir, komunikasi, dan mendukung perkembangan kognitif atau pengetahuan. Rekan mahasiswa, selanjutnya adalah perkembangan memori dan atensi. Jenis memori anak usia sekolah dasar mengalami perkembangan signifikan dalam memori jangka pendek atau menyimpan informasi sementara, dan memori jangka panjang menyimpan informasi secara permanen. Kapasitas memori meningkat seiring bertambah usia, memungkinkan anak mengingat lebih banyak informasi dalam pembelajaran. Perkembangan fokus dan atensi. Kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan mempertahankan perhatian semakin meningkat, seperti pembelajaran yang didukung, pengulang bermakna, mnemonik atau alat bantu memori, pembelajaran multisensori dan pembelajaran jeda istirahat untuk mengoptimalkan daya ingat dan fokus anak sekolah dasar. Nah, selanjutnya perkembangan pemecahan masalah dan implikasi pembelajaran. Tahapan pemecahan masalah pada anak SD meliputi identifikasi masalah, pengumpulan informasi, mencari alternatif solusi, memilih solusi terbaik, dan evaluasi hasil. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL efektif diterapkan. Implikasi pembelajarannya gunakan metode aktif dan kontekstual yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata si anak. Nah, kemudian berikan kesempatan eksplorasi, diskusi, kelompok mungkin, dan proyek kolaboratif untuk mengasah kemampuan berpikir si peserta didik atau si anak. Selanjutnya, pengertian dan perbedaan bakat kreativitas. Kalau kita lihat di sini sudah saya jabarkan definisi bakat. Bakat itu adalah potensi atau kemampuan khusus yang menonjol pada diri seseorang, bersifat bawaan dan dapat dikembangkan melalui latihan. Kemudian, bakat mencakup kemampuan spesifik seperti akademik, seni, olahraga, atau kepemimpinan yang lebih unggul dibanding rata-rata. Kemudian kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan, ide, atau karya yang baru, orisinal, dan bermakna. Nah, perbedaan utama bakat itu bersifat spesifik dan bawaan, sedangkan kreativitas dapat dikembangkan pada semua anak melalui stimulasi dan lingkungan yang mendukung. Nah, kemudian identifikasi bakat dan kreativitas anak usia SD. Ada metode dan alat identifikasi bakat. Jadi identifikasi bakat dapat dilakukan melalui observasi sistematis, kemudian tes bakat standar, portofolio karya, dan wawancara dengan anak serta orang tua. Nah, kemudian guru dapat menggunakan checklist perilaku dan skala penilaian untuk mendeteksi potensi khusus anak dalam bidang akademik, seni, olahraga, ataupun sosial. Nah, kemudian tanda-tanda kreativitas pada anak kreatif menunjukkan rasa ingin tahu tinggi. Nah, kemudian imajinasi kuat. Selanjutnya kemampuan berpikir divergen dan keberanian simulasi dan dukungan optimal agar potensi anak berkembang maksimal sejak usia sekolah dasar. Nah, kemudian strateginya seperti apa? Strategi mengembangkan bakat dan kreativitas di SD. Strategi pengembangan bakat itu diterapkan pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan peserta didik. Kemudian sediakan program khusus untuk anak berbakat atau juga berikan kesempatan eksplorasi minat secara mendalam.
Nah, selanjutnya strategi meningkatkan kreativitas. Strateginya diantaranya adalah gunakan pembelajaran terbuka yang memberi kebebasan berekspresi, stimulasi melalui brainstorming mungkin, dan manfaatkan media seni untuk mengembangkan imajinasi si anak. Nah, kemudian peran guru dan orang tua. Di sini guru memiliki peran, juga orang tua memiliki peran dalam kreativitas, bakat dan kreativitas. Perannya, guru sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar kondisif. Orang tua memberikan dukungan emosional dan kesempatan praktik di rumah. Selanjutnya, hambatan dalam pengembangan bakat dan kreativitas. Hambatan itu ada dua, hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal kurang motivasi, kemudian rasa takut gagal, kemudian kurang percaya diri, dan ketidakmampuan mengenali potensi diri sendiri dapat menghambat perkembangan bakat dan kreativitas anak. Nah, selanjutnya hambatan eksternal. Hambatan eksternal itu diantaranya keterbatasan fasilitas, kemudian sikap konservatif lingkungan, dan kurangnya dukungan guru atau orang tua. Cara mengatasinya adalah ciptakan lingkungan yang mendukung dan berikan apresiasi atas usaha anak. Selanjutnya, setelah kita bahas hambatan, kecerdasan intelektual dan teori multi intelligence. Jadi di sini kita berbicara IQ dulu, ya, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan kognitif umum yang mencakup penalaran, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Howard Gardner mengembangkan teori kecerdasan majemuk dengan 8 jenis, yakni linguistik, logis matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalis. Nah, selanjutnya rekan mahasiswa, kecerdasan emosional dan komponennya. Sini definisi EQ menurut Daniel Goleman, kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Kemudian 5 komponen EQ, yakni kesadaran diri atau mengenali emosi diri sendiri, kemudian pengaturan diri atau mengendalikan emosi, selanjutnya motivasi atau dorongan internal untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian komponen sosial IQ, yakni empati, kemudian memahami perasaan, selanjutnya empati atau memahami perasaan orang lain, ya. Nah, kemudian keterampilan sosial atau kemampuan berinteraksi efektif. Nah, EQ ini penting untuk penyesuaian sosial dan kesuksesan hidup anak. Nah, selanjutnya strategi pengembangan dan integrasi. Strategi mengembangkan IQ. Strateginya seperti apa? Dari mulai simulasi kognitif melalui permainan edukatif dan teka-teki. Kemudian pembelajaran aktif berbasis eksplorasi dan eksperimen. Kemudian yang ketiga, evaluasi berkelanjutan untuk memantau kemajuan. Nah, selanjutnya diferensiasi pembelajaran sesuai kemampuan si peserta didik atau si anak. Nah, kemudian strategi mengembangkan EQ. Ingat ya, bedakan kalau yang IQ itu tadi ada 4. Nah, ini juga ada 4 strategi mengembangkan EQ. Nah, yang pertama strateginya pembelajaran sosial emosional terintegrasi, kemudian latihan pengelolaan emosi dan regulasi, kemudian mengembangkan empati melalui kerja kelompok, dan integrasi IQ dan EQ dalam kurikulum sehari-hari. Nah, itu jadi ada kolaborasi di sini ya dalam strategi mengembangkan EQ. Nah, selanjutnya di sini saya ringkas secara efektif bahwa dalam modul 2 ini perkembangan kognitif anak usia SD berada pada tahap operasional konkret.
salah. Kemudian bakat dan kreativitas, setiap anak memiliki potensi unik yang perlu diidentifikasi dan dikembangkan melalui pembelajaran, diferensiasi dan stimulasi kreatif. Nah, selanjutnya kecerdasan IQ dan EQ ini adalah adanya keseimbangan kecerdasan intelektual dan emosional penting untuk kesuksesan akademik dan sosial anak. Jadi peran penting ini adalah milik guru, orang tua, dan lingkungan belajar yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Jadi tadi modul 2 sudah dijelaskan, boleh rekan mahasiswa dipertanyakan lagi di komentar atau di si layar atau di kolom komentar di YouTube Guru Now. Jadi silahkan rekan mahasiswa kalau memang ada pertanyaan bisa ditulis di situ. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi